Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah, kita telah sampai di bulan Ramadan. Semestinya lah setiap hamba yang beriman berbahagia dan bersemangat menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan 1441 Hijriah ini tentu akan menjadi Ramadan yang berbeda dengan Ramadan yang telah lalu. Sebab Ramadan tahun ini kita lalui bersamaan dengan musibah wabah COVID-19. Dengan kondisi seperti ini, janganlah menyurutkan semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Sebab semua ini terjadi atas kehendak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah suatu musibah menimpa melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah saudaraku, di balik setiap musibah yang menimpa, pasti ada hikmah dan kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita menjalaninya dengan penuh kesabaran. Lalu, amalan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini? Yang pertama, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Begitu banyak ragamnya amal saleh dan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Berpuasa Ramadan tentunya, melaksanakan salat qiyam Ramadan atau tarawih, mengeluarkan zakat, memperbanyak infak dan sedekah, memberi makan orang yang berbuka, dan membantu saudara-saudara kita yang di luar sana yang terdampak ekonomi akibat COVID-19 ini. Kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa. Dan salah satu di antara 3 orang yang doanya tidak akan tertolak adalah doa orang yang sedang berpuasa. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang berpuasa. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Terlebih bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membukakan pintu ampunan untuk hambanya yang mengharapkan ampunannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menyelami setiap makna dan kandungan dari Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita targetkan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas keilmuan agama kita dengan banyak mempelajari buku-buku agama yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Kemudian kita juga memperbanyak mengikuti kajian-kajian keislaman. Dan tentunya, di tengah wabah COVID-19 ini, kajian-kajian tersebut bisa kita ikuti melalui live streaming atau media sosial lainnya, sehingga berbekal ilmu tersebut menjadikan puasa kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda orang-orang yang menjalankan ibadah dilandasi dengan keilmuan dengan orang-orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Yang keempat, mengeratkan keakraban bersama keluarga kita di rumah. Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini mengharuskan kita semua untuk memperbanyak diri di rumah saja.
sebagai bagian dari pencegahan. Dengan demikian, maka kita memiliki banyak waktu luang dan kesempatan. Maka, manfaatkanlah kesempatan ini untuk semakin mengakrabkan diri bersama dengan keluarga, orang tua kita, istri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita dan aktivitas kita di luar, sehingga waktu yang kita miliki untuk keluarga begitu sedikit. Maka inilah saatnya kita nikmati setiap momen di bulan Ramadan ini bersama dengan keluarga, bersantap sahur bersama, berbuka puasa bersama, dan melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah tentunya. Kemudian, ajarkanlah anak-anak kita membaca Al-Quran, pahamkan mereka ilmu agama melalui tangan dan lisan kita sendiri. Demikianlah beberapa amalan atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan kita di tengah wabah COVID-19 ini. Tentunya masih banyak lagi amalan lain yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, teruntuk saudaraku, para tenaga medis, dokter, perawat, dan para medis lainnya yang saat ini tengah berjihad, berada di garda terdepan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Tetaplah Anda bersemangat dalam kondisi Anda berpuasa. Setiap kebaikan yang Anda lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini tentunya memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang teristimewa untuk Anda atas perjuangan yang Anda lakukan. Sebagaimana Allah telah menghadiahkan surga kepada para sahabat Nabi yang berjuang di tengah perang Badar dalam kondisi mereka berpuasa. Tetaplah bersemangat untuk mengisi setiap detik dari bulan Ramadan ini dengan ibadah dan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membantu dan mendukung program pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini dengan menjalankan ibadah Ramadan kita di rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.